Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ikhwan dan akhwat anak-anak sekalian, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah pelajaran akidah kelas 3 aliyah, 3 MA putra maupun putri. Kita memasuki bab yang pertama tentang akidah. Materi yang insya Allah akan kita bahas yaitu tentang penyimpangan dalam kehidupan manusia, ya. Penyimpangan dalam kehidupan manusia. Jadi manusia itu pada awalnya semuanya itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lurus, ya, dalam keadaan lurus, yaitu dalam keadaan Islam, ya, fitrah suci, ya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi alladzi fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, ya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrahnya itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwasanya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah, yaitu dalam keadaan Islam, ya. Hal ini juga sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang berbunyi kullu mauludin, ya, yuladu 'alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajisanihi. Rawahu Bukhari wa Muslim, dari sahabat Abu Hurairah, yang artinya setiap bayi yang lahir di muka bumi ini, mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu beragama Islam, ya, mentauhidkan Allah, ya, mengesahkan Allah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajisanihi. Maka yang menjadi sebab mereka itu sebagai orang Yahudi, ya, sebagai orang Nasrani, sebagai orang Majusi, itu adalah orang tua mereka, ya, adalah orang tua mereka. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin, ya. Jadi tentang manusia Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, ya, di dalam Al-Qur'an, anak-anak sekalian, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Sebagaimana ayat yang saya bacakan di atas tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah
ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian, ya, Allah mengambil kesaksian terhadap diri mereka, seraya Allah berfirman, bukankah aku ini adalah Rabbmu? Qalu bala, ya, mereka menjawab, betul, engkau adalah Rabb kami, ya. Jadi seorang bayi, kita semua dulu ketika di dalam rahim ibu kita, ya, kita sudah bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb kita, ya. Kami bersaksi, ya, bahwa engkau adalah Rabb kami. Maka kami menjadi saksi, kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, melakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami, yaitu Bani Adam, adalah orang-orang yang lalai terhadap ini, yaitu terhadap iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala di atas menjelaskan bahwasanya kita semua, termasuk juga orang-orang yang beragama selain Islam, ya, sebenarnya mereka dulu ketika di dalam rahim ibu mereka, mereka sudah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb mereka, ya, yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka, ya. Namun ketika mereka telah keluar ke dunia, ya, kemudian mereka, ya, karena orang tuanya mereka beragama Nasrani dan lain sebagainya, Yahudi, sehingga mereka ikut orang tua mereka, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda dalam sebuah hadis qudsi, ya, beliau menjelaskan, ya, wa inni khalaqtu ibadi hunafa kulluhum wa innahum atadhumus syayatinu fajtalathum an dinihim, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti di sini adalah hadis qudsi, ya. Sesungguhnya aku menciptakan para hamba-hambaku semua dalam keadaan hanif, ya. Apa itu hanif? Hanif itu adalah lurus dan cenderung kepada kebenaran, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, ya, lurus, yaitu mereka senang dengan kebenaran, ya, suka dengan kebenaran, ya. Dan sungguh kemudian para syaitan mendatangi mereka lalu memalingkan mereka dari agama mereka. Hadis riwayat Bukhari, ya. Jadi anak-anak sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada awalnya, pada asalnya semua manusia itu, ya, mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mereka itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana dalam sejarah bahwasanya mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihi salam itu kurang lebih 10 abad, ya. 10 abad berarti 1000 tahun. Semua manusia dalam keadaan mereka hidup tanpa ada satupun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau mereka meminta rezeki, mereka tidak lari ke pohon besar, ya, tidak meminta kepada batu-batuan, ya, ataupun patung. Kalau mereka beribadah, mereka ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini selama 10 abad, ya, 10 abad lamanya mereka itu tidak ada satupun yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka syaitan pun, ya, tidak berhenti-hentinya, ya. Mereka ingin mencari sahabat, mencari teman di neraka, ya, supaya
memiliki teman nanti neraka, ya, maka terjadilah kesyirikan. Ya, kapan terjadi kesyirikan yang paling pertama? Terjadi kesyirikan yang paling pertama adalah di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Mulailah terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihi salam, yaitu ada seorang laki-laki yang bernama ya Amir bin Luhai al-Khuzai. Ya. Siapa? Amir bin Luhai al-Khuzai. Ya, beliau adalah orang yang pertama kali ya mengubah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita kenal bahwasanya Nabi Ibrahim adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Amir bin Luhai ini ingin mengubah ajaran ya tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Dengan cara apa? Amir bin Luhai ini beliau membawa patung-patung ya ke tanah Arab, ya. Tanah Arab yang sebelumnya adalah ya negeri yang bersih dari patung-patung, ya. Amir Luhai bin Luhai ini dia datang ke tanah Arab, kemudian beliau membawa patung-patung, dan juga beliau datang ke tanah Hijaz secara khusus, sehingga patung-patung itu pun disembah ya selain Allah, ya. Jadi sebagaimana dijelaskan ya bahwasanya penyebab utama terjadinya kesyirikan bahwasanya tidak lain adalah sifat hulu, ya. Sebagaimana di zaman Nabi Nuh ada orang-orang yang soleh, mereka telah meninggal dunia, ya. Kemudian ada sebagian orang yang mulailah mengingat-ingat mereka, ya. Mengingat-ingat orang-orang yang soleh tersebut dengan cara apa? Pertamanya mereka itu membuat lukisan-lukisan, ya. Lukisan-lukisan ditempel-tempel ya di dinding-dinding, ya, di tempat di mana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya mereka itu tujuannya hanya untuk mengingat-ingat, ya. Mengingat-ingat orang-orang soleh, ya. Jasa mereka sebagai dai pada saat itu, ya, orang-orang soleh pada saat itu mereka ingin selalu mengingat ya wajah mereka, ya. Sehingga ditempellah di dinding-dinding di mana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ganti generasi, ya, dibuatlah patung. Yang mana patung-patung itu juga mirip dengan wajah-wajah mereka, ya. Di mana patung-patung itu ditempatkan? Patung-patung itu ditempatkan di tempat mereka beribadah. Kemudian ganti generasi yang tidak tahu menau, mereka mengira bahwasanya dulu nenek moyang mereka itu ibadahnya menyembah patung, ya. Mereka kalau memiliki hajat, ya, memiliki kebutuhan, ya, mereka meminta kepada patung, sehingga terjadilah kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ini adalah awal mula penyimpangan manusia, yang mana awalnya 10 abad kehidupan manusia dalam keadaan mentauhidkan Allah, baik dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, ya. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pelajaran kali ini adalah pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia dalam keadaan lurus, ya. Fitrahnya adalah beragama Islam, ya. Semuanya Islam, semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah mereka lahir di dunia, ya, maka yang menjadikan mereka menyimpang, ya, dari keyakinan yang
sebelumnya mereka telah meyakini bahwasanya Allah sebagai Rabb mereka, ya. Allah lah zat yang telah menciptakan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka, yang menghidupkan mereka, yang mematikan mereka, ya. Begitu mereka telah dewasa, ya, karena orang tua mereka adalah orang yang beragama selain Islam, ya, maka mereka agamanya ikut orang tua mereka. Ya, sebagian dalam sebuah hadis, fa abawahu yuhawidanihi, maka orang tuanya lah yang menjadikan si anak itu menjadi anak Yahudi, menjadi seorang Yahudi, au yunasironihi, atau menjadi seorang yang beragama Nasrani, atau menjadi seorang yang beragama atau berkeyakinan Majusi, ya. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran akidah tentang penyimpangan dalam kehidupan manusia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk anak-anak sekalian yang berada di rumah. Mudah-mudahan menyaksikan pelajaran hari ini, mudah-mudahan bisa mengambil faidah atau keutamaan yang telah saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Dan akhirnya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.